Tujuan terapi. Setiap pemberian informasi dan konseling pastikan bahwa pasien memahami tujuan terapi. Pemahaman pasien terkait dengan tujuan terapi sangat penting sekali. Mengapa? Mungkin teman sejawat ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, karena bila pasien tidak memahami tujuan terapi, tidak memahami penggunaan obat-obatan, maka pasien tersebut cenderung untuk tidak patuh. Merasa baik, sudah sembuh, dan akhirnya menghentikan pengobatan. Padahal seperti kita ketahui semua, hipertensi adalah suatu penyakit yang akan disandang oleh si pasien seumur hidup. Tidak mungkin sembuh, namun dapat dikontrol dengan baik apabila pasien dapat menjaga pola hidup dan menggunakan terapi dengan benar. Jadi, tujuan terapi sangat penting dan harus dipahami baik oleh apoteker maupun pasien. Tujuan terapi hipertensi adalah mengurangi morbiditas dan mortalitas dari kardiovaskuler serta ginjal, dengan fokus utama terapi adalah menurunkan tekanan darah sesuai dengan target tekanan darah berdasarkan 1. Umur pasien, 2. Penyakit penyerta, dan yang ketiga ras atau warna kulit. Jadi perbedaan antara GNC 7 dan GNC 8 adalah pada GNC 8 target tekanan darah tidak sama satu sama lain, tapi berdasarkan dari tadi ya umur, kemudian penyakit penyerta, dan yang terakhir ya berdasarkan ras atau warna kulit. Nah, beberapa pasien dengan kondisi umur lebih dari 60 tahun atau sama dengan 60 tahun, maka target tekanan darah tentunya tidak sama dengan pasien yang di bawah 60 tahun atau dengan pasien yang memiliki penyakit penyerta lainnya. Nah, untuk pasien lebih dari 60 tahun, maka target tekanan darah sistol harus kurang dari 150. Sedangkan diastol kurang dari 90. Nah, untuk pasien dengan umur kurang dari 60 tahun, tekanan darah sistol adalah kurang dari 140 dan diastol kurang dari 90. Untuk pasien semua umur dengan penyakit penyerta diabetes tapi tidak mengalami chronic kidney disease, maka target sistol adalah 140, diastol kurang dari 90. Nah, untuk pasien semua umur dengan chronic kidney disease tapi dengan atau tanpa penyakit penyerta diabetes, maka tekanan darah sistol kurang dari 140 dan diastol kurang dari 90. Kalau mau lebih mudah, kita lihat dari tabel ini. Cara mengingatnya adalah jika pasien lebih dari 60 atau sama dengan 60, sistolnya harus kurang dari 150, diastolnya kurang dari 90. Dan untuk pasien kategori lain, yaitu umur kurang dari 60 tahun maupun dengan penyakit penyerta, maka tekanan target darahnya sama, yaitu sistolnya kurang dari 140 dan diastolnya kurang dari 90. Jadi teman sejawat bisa lebih mudah untuk menghafalnya. Seperti teman sejawat ketahui, setiap penata laksanaan terapi selalu diawali dengan penata laksanaan terapi non-farmakologi. Baru kemudian setelah non-farmakologi tidak dapat mengatasi atau tidak dapat mencapai target tekanan darah, maka kemudian barulah kita lakukan dengan intervensi farmakologi. Kita lihat dalam tabel ini, penata laksanaan non-farmakologi ada berbagai tipe atau cara, ya. Namun berdasarkan penelitian, kalau kita melihat ternyata penurunan berat badan
ini mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penurunan sistol, tekanan darah sistol, yaitu sebesar setiap penurunan 10 kg berat badan akan menurunkan sebanyak 5-20 tekanan darah sistol. Jadi kalau kita melihat dari sini, pasien harus kita motivasi agar berat badannya dapat mencapai ideal, BMI yang ideal, sehingga pencapaian tekanan darah akan lebih mudah tercapai. Nah, faktor apa lagi yang berperan sebagai satu kontribusi atau faktor kontribusi yang menurunkan sistol atau tekanan darah sistol? Kita lihat di sini yang terbesar adalah selain penurunan berat badan adalah diet sehat. Diet sehat itu artinya banyak makan buah, sayur ya, dan mengurangi lemak-lemakan. Jika pasien mengatur pola hidupnya dengan makanan diet sehat seperti ini, akhirnya mungkin akan menyebabkan juga penurunan berat badan. Nah, dan lain-lain seperti diet rendah garam, ya, asupan garam yang harus dikonsumsi pasien yang menderita hipertensi harus kurang dari 3,8 gram. Olahraga maupun mengurangi konsumsi alkohol. Apabila intervensi non-farmakologi tidak dapat mencapai target tekanan darah yang diinginkan, maka pasien harus mendapatkan intervensi farmakologi. Seperti teman sejawat semua ketahui, kita mengenal beberapa golongan obat-obatan dalam penata laksanaan farmakologi pasien hipertensi, yaitu golongan diuretik, obat penghambat adrenoreseptor beta, atau teman sejawat mungkin lebih sering mengenal atau mudah menyebutnya dengan golongan obat beta blocker. Kemudian obat penghambat kanal kalsium atau CCB kalau kita singkat, atau calcium channel blocker. Kemudian golongan S inhibitor, dan yang terakhir adalah angiotensin 2 reseptor blocker. Kalau kita bicara mekanisme kerjanya sangat rumit, namun untuk memudahkan pasien pada saat kita memberikan konseling, sebaiknya kita menyampaikan dengan sederhana. Jadi kita sampaikan kepada pasien, Bapak Ibu telah menerima obat dengan golongan diuretik atau dengan penurun tekanan darah yang memiliki mekanisme kerja. Kalau diuretik mekanisme kerjanya adalah mengeluarkan natrium pada tubuh pasien sehingga volume darah menjadi berkurang. Nah, untuk beta blocker dia bekerja dengan menurunkan denyut jantung dan cardiac output sehingga tekanan darah menjadi turun. Obat penghambat kanal kalsium atau CCB dia bekerja dengan mekanisme sebagai vasodilator. Ya, tadi kita sudah sampaikan di awal bagaimana pembuluh darah yang dalam keadaan vasodilatasi. Fasilidator ini akan menurunkan resistensi perifer dan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Nah, untuk S inhibitor seperti Mas Jawa semua ketahui, dia bekerja dengan menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang akhirnya dia bisa mengaktifkan bradikinin yang menjadi zat atau agen sebagai vasodilator. Nah, yang terakhir angiotensin 2 reseptor blocker, dia berpotensi menghambat efek angiotensin secara total dibandingkan dengan inhibitor S inhibitor. Nah,